Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, we meet again with Miss Laila at Meet Nuri channel in the lesson of thematic. Hai, bertemu lagi dengan Miss Laila di channel Meet Nuri 2 di pelajaran tematik. Nah, teman-teman, apa kabarnya semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tematik subtema yang pertama dengan muatan Bahasa Indonesia dan SBDP. Marilah kita sama-sama buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Yuk, langsung kita mulai saja pembahasan materi hari ini. Tema 1, muatan Bahasa Indonesia dan SBDP. Nah, pertama-tama kita bahas muatan bahasa Indonesianya. Teman-teman pernah dengar ide pokok itu apa ya artinya? Dulu di kelas 4 pasti teman-teman sudah belajar mengenal pokok pikiran. Ternyata apa ya pokok pikiran? Pokok pikiran itu sama dengan gagasan pokok. Nah, ternyata gagasan pokok juga sama dengan ide pokok. Maksudnya apa? Pokok pikiran, gagasan pokok, ide pokok. Ada yang ingat? Ya, betul sekali. Jadi ide pokok itu adalah inti atau dasar permasalahan dari suatu teks atau paragraf. Selanjutnya, ide pokok itu terdapat di dalam kalimat utama. Nah, dari satu kalimat utama itu, jika ditambahkan dengan beberapa kalimat atau disebut dengan kalimat penjelas, jadilah sebuah apa teman-teman? Ya, jadilah sebuah paragraf. Nah, teman-teman pastinya sudah bisa ya membuat teks atau paragraf yang berisikan beberapa kalimat. Nah, teman-teman perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada sebuah ide pokok yang terdiri dari satu kalimat, yaitu kesamaan organ gerak hewan dan manusia. Sekarang kita kembangkan dari ide pokok yang singkat ini menjadi sebuah paragraf. Nah, sinilah paragrafnya yang terdiri dari satu kalimat lalu dua kalimat. Jadi ada dua kalimat di sini. Organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat gerak yang digunakan manusia dan hewan yaitu gerak aktif dan pasif. Kedua alat tersebut bekerja sama untuk melakukan pergerakan. Nah, jadi tadi ide pokoknya kesamaan organ gerak hewan dan manusia. Kita buat menjadi kalimat utama. Diubah sedikit kalimatnya. Organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan. Jadi intinya adalah mengenai kesamaan organ gerak hewan dan manusia. Lalu kita kembangkan menjadi sebuah paragraf. Bisa ya teman-teman? Kita lanjutkan. Nah, dalam suatu paragraf itu, ide pokok ditemukan di dalam kalimat utama. Seperti contoh yang sebelumnya tadi, ada di kalimat utamanya yaitu di kalimat pertama. Nah, ternyata kalimat utama itu tidak hanya berada di awal kalimat saja teman-teman, atau awal paragraf. Jadi, ada 3 posisi kalimat utama yang bisa ditemukan dalam sebuah paragraf. Yang pertama yaitu bisa ditemukan di awal kalimat seperti contoh tadi. Namanya adalah paragraf deduktif. Yang berikutnya adalah di akhir kalimat atau disebut dengan induktif. Nah, dan yang terakhir bisa di awal dan akhir teman-teman atau disebut dengan paragraf campuran. Paham ya? Perbedaan dari ketiga jenis paragraf tersebut. Selanjutnya,
Bu Laila punya sebuah paragraf di sini. Yuk kita baca bersama-sama. Serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Ada juga yang menggunakan kaki mereka untuk melompat. Selain itu, ada beberapa jenis serangga yang menggunakan kaki mereka untuk berenang dan jalan kaki di atas air. Nah, teman-teman perhatikan, di kalimat pertama ini, serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Termasuk apakah itu? Ya, teman-teman, itu adalah kalimat utama. Selanjutnya, kita temukan ide pokoknya. Kita ambil intinya. Karena ide pokok itu adalah inti dari kalimat utama. Nah, intinya adalah membicarakan tentang fungsi kaki pada serangga. Jadi seperti itu teman-teman, menentukan ide pokok dari sebuah kalimat utama. Lalu kalimat penjelas yang mana? Terdapat pada kalimat yang kedua, ketiga, dan juga keempat. Nah, itulah yang dimaksud dengan kalimat penjelas. Paham teman-teman bedanya kalimat utama, ide pokok, kalimat penjelas. Jadi yang paling singkat dari kalimat tersebut itu adalah ide pokok. Ide pokok itu adalah inti. Nah, selanjutnya langkah-langkah membuat paragraf berdasarkan ide pokok. Yang pertama adalah menentukan topik paragraf yang akan dibuat. Misalkan temanya tentang hewan atau topiknya tentang hewan. Kita tentukan terlebih dahulu. Dan berikutnya adalah menentukan ide pokok dari paragraf. Nah, jadi tentukan idenya. Intinya mau membicarakan apa sih? Nah, selanjutnya baru kita buat sebuah kalimat yang terdiri dari ide pokok tadi. Jadi dikembangkan sebuah kalimat yang lebih panjang. Selanjutnya yang keempat adalah mengembangkan kalimat menjadi beberapa kalimat. Dari satu kalimat dikembangkan jadi 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan yang kelima adalah menulis beberapa kalimat berisi informasi tambahan. Jadi untuk melengkapi. Dan terakhir, jika sudah terdiri dari beberapa kalimat, teman-teman susun menjadi sebuah paragraf yang padu. Apa itu paragraf yang padu? Paragraf yang berisi kalimat yang menyatu dengan padat. Nah, seperti itu. Berikutnya adalah muatan SBDP. Nah, teman-teman, di muatan SBDP ini kita akan membahas tentang gambar cerita. Apa itu gambar cerita? Gambar cerita adalah sebuah gambar dengan urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk sebuah cerita. Nah, biasanya ditemukan dalam apa teman-teman? Iya, komik. Siapa di sini yang suka membaca komik? Nah, itu merupakan salah satu contoh susunan gambar yang menjadikan sebuah cerita. Nah, contohnya adalah gambar ilustrasi seperti komik tadi. Nah, teman-teman, fungsinya apa sih gambar ilustrasi? Ternyata adalah memperjelas, memperkuat, memperindah, memperkaya atau menerangkan sebuah cerita. Jadi, fungsi dari gambar ilustrasi ini terdiri dari banyak sekali. Nah, teman-teman, gambar ilustrasi terbagi menjadi gambar berupa foto dan juga gambar yang ditulis dengan yang dibuat dengan tangan. Nah, seperti apa contohnya? Teman-teman lihat di gambar setelah ini. Nah, di sini ada gambar belalang. Jika dilihat dari gambarnya, ini merupakan gambar ilustrasi menggunakan foto. Nah, lalu bagaimana Bu Laila dengan gambar ilustrasi menggunakan tangan? Yaitu gambar yang dibuat dengan tangan kita sendiri. Seperti contoh ini, gambar belalangnya dibuat dengan ilustrasi tangan. Jadi terlihat perbedaannya. Seperti yang asli menggunakan foto ataupun dengan tangan. Nah, berikutnya adalah jenis-jenis gambar ilustrasi. Nah, ada gambar realis, yang kedua gambar karikatur, yang ketiga adalah gambar kartun, dan yang keempat adalah gambar dekoratif.
Jadi ada 4 teman-teman. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah gambar realis. Apa itu gambar realis? Gambar realis itu adalah gambar yang dibuat dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. Seperti sesuai dengan namanya, realis artinya real. Teman-teman sering dengar kata real itu artinya nyata. Nah, jadi gambarnya dibuat dengan terlihat seperti nyata aslinya. Nah, contohnya seperti apa? Nah, di sini ada gambar suasana pasar. Gambar di sini dibuat seperti aslinya ya, teman-teman. Suasana pasar dengan keadaan yang ramai, lalu ada jual beli sayuran atau buah-buahan di situ. Jadi kelihatan seperti nyatanya. Nah, itu disebut gambar realis. Yang kedua adalah gambar karikatur. Pasti teman-teman sudah pernah dengar apa itu karikatur? Karikatur adalah gambar yang dilebih-lebihkan atau ada perubahan bentuknya pada setiap karakter. Artinya apa? Biasanya karikatur dibuat misalnya porsi badannya dengan kepalanya yang lebih besar daripada badannya. Nah, itu adalah gambar karikatur. Seperti ini contohnya. Di sini adalah karikatur seorang guru yang sedang mengajar. Selanjutnya, yang ketiga adalah kartun. Nah, pasti teman tahu ya gambar kartun itu di acara-acara televisi atau film-film yang digambar dari kartun. Jadi gambar kartun itu adalah gambar dengan penampilan yang lucu. Tokoh kartun bisa berupa hewan, tumbuhan, atau manusia. Misalnya teman-teman tahu Doraemon, nah itu dibuat dari gambar kartun animasi dari bentuk manusia dan juga kisah-kisah hewan ataupun tumbuhan. Nah, ini adalah contoh dari gambar ilustrasi kartun, yaitu kumpulan dari hewan-hewan. Nah, yang keempat adalah gambar dekoratif. Apa itu gambar dekoratif? Pastinya teman-teman sering dengar dalam gambar dekoratif. Masih ingat artinya? Gambar dekoratif adalah gambar yang dibuat dengan tujuan menggambar bentuk benda menjadi lebih indah. Jadi dari gambar yang biasa dibuat menjadi lebih indah dengan hiasan-hiasan tertentu. Nah, itu adalah gambar dekoratif. Seperti ini contohnya. Kita buat gambar biasa burung hantu. Nah, lalu kita beri hiasan seperti gambar batik atau bunga-bunga di dalamnya. Nah, inilah yang disebut dengan gambar dekoratif. Jadi didekor, diperindah gambarnya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih langkah-langkahnya kita menggambar ilustrasi. Teman-teman, yang bisa dilakukan adalah yang pertama menentukan tema. Nah, misalnya teman-teman mau membuat temanya tumbuh-tumbuhan. Nah, teman-teman tentukan terlebih dahulu. Yang kedua adalah yang pastinya membuat gambarnya. Setelah itu, lalu bisa diperindah dengan cara mewarnai gambar tersebut. Nah, tugas teman-teman hari ini adalah menentukan ide pokok dari paragraf yang sudah Bu Laila buat di sini. Di kotak berwarna hijau ini adalah sebuah paragraf dan teman-teman tentukan ide pokoknya, lalu dikirimkan jawaban melalui voice note ke WhatsApp Bu Laila. Jadi jawabannya diucapkan di voice note-nya, dikirimkan ke WhatsApp Bu Laila. Alright, it has been done. And thank you for your attention and see you at the next meeting. We're closing with Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.